Halo, selamat pagi semuanya. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Liontin Ayudhira Dewi. Saya dari kelas 1202. Di sini saya akan berkhotbah dengan mengambil tema bertindaklah jangan diam. Untuk tugas praktek agama Kristen. Baik, sebelum kita memulai khotbah hari ini, kita akan membacakan satu Injil dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai 6, yaitu tentang Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya. Maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodia untuk membunuh dia. Amin. Dalam Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai 6, saya akan mengambil khotbah yang berjudul "Bertindaklah jangan diam." Adapun seorang pujangga terkenal pernah menuliskan suatu kalimat seperti ini, "Mengagumi dalam diam adalah cara terbaik dalam mencintai. Dalam diam aku bebas mencintai." Baik, saudara-saudari, teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada satupun hukum, baik hukum agama, hukum moral, maupun hukum negara, yang melarang seseorang berbuat baik. Kebaikan adalah suatu nilai universal yang diterima oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Namun, kenyataannya, kebaikan seringkali terhalang oleh berbagai kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, atau bahkan aturan dalam komunitas yang kita jalani. Dan juga ada kalanya kita ingin membantu seseorang, namun rasa takut akan kehilangan sesuatu yang kita miliki seperti waktu, tenaga, ataupun uang, membuat langkah kita tertahan. Ada pula saat-saat ketika kita ingin membela yang benar, tetapi tekanan sosial maupun rasa tidak nyaman selalu menghalangi keberanian kita. Bahkan dalam lingkup yang lebih luas, seperti kepentingan politik, kepentingan ekonomi, dan kepentingan ideologi, seringkali menggamburkan keikhlasan untuk berbuat baik. Berbuat baik tidak membutuhkan kondisi yang sempurna maupun ideal. Kebaikan bukanlah soal besar atau kecilnya tindakan, tetapi tentang niat yang tulus dan keberanian untuk melakukannya, meskipun selalu banyak sekali tantangan. Kebaikan sejati tidak menunggu situasi ideal maupun sempurna, karena ia adalah cahaya yang justru bersinar paling terang di dalam tengah kegelapan. Dalam bacaan Injil yang telah kita baca,
mengatakan demikian. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Pertanyaan ini tidak hanya sekedar menyingkapkan kebisuan orang-orang di sekitarnya, tetapi juga menyingkapkan ke dalam hati kita yang terdalam. Betapa sering kita seperti mereka yang diam dalam perikop kecil itu, menjadi terjebak dalam formalitas maupun aturan. Bahkan ketika hati kita tahu bahwa ada kebaikan yang harus kita lakukan, kita mungkin berpikir bahwa mematuhi aturan itu sudah cukup, tetapi lupa bahwa esensi dari hukum Allah adalah hukum kasih yang nyata dalam tindakan, seperti hukum kasih yang diajarkan Tuhan. Yesus dalam pertanyaannya mengingatkan bahwa tidak ada waktu yang salah untuk berbuat baik. Bahkan pada hari Sabat, hari yang kudus, kasih kepada sesama tetap menjadi prioritas, seperti menyelamatkan nyawa, membantu mereka yang membutuhkan, atau meringankan penderitaan orang lain. Itu bukanlah suatu pelanggaran, melainkan pemenuhan hukum yang sejati. Jangan diam saja. Hidup adalah kesempatan untuk menjadi saluran kasih dan kebaikan. Jangan biarkan kepentingan menghalangi kita untuk membuat dunia ini sedikit jadi lebih baik setiap harinya. Lalu, bagaimana dengan diriku, diri kalian, maupun diri kita semua? Apakah kita sering mencari alasan untuk diam atau bertindak, maupun tidak bertindak, atau bahkan membenarkan kelalaian kita? Mari kita renungkan sejenak.